بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bukan demikian, siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sebenarnya tidak ada janji dari Allah. Bukan juga karena mereka tidak tahu. Sumber masalahnya adalah sikap mereka yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Bukan demikian. Yang benar adalah barang siapa berbuat keburukan, yaitu mempersekutukan Allah, dan dosanya telah menenggelamkannya. Yakni ia diliputi oleh dosanya sehingga seluruh kehidupannya tidak mengandung sedikit pun kebaikan akibat ketiadaan iman kepada Allah. Maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang beriman dengan benar sebagaimana diajarkan nabi-nabi mereka dan mengerjakan kebajikan sesuai tuntunan Allah dan Rasul, maka mereka itu penghuni surga. Mereka juga kekal di dalamnya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sebenarnya tidak ada janji dari Allah. Bukan juga karena mereka tidak tahu. Sumber masalahnya adalah sikap mereka yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Bukan demikian. Yang benar adalah barang siapa berbuat keburukan, yaitu mempersekutukan Allah, dan dosanya telah menenggelamkannya. Yakni ia diliputi oleh dosanya sehingga seluruh kehidupannya tidak mengandung sedikit pun kebaikan akibat ketiadaan iman kepada Allah. Maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang beriman dengan benar sebagaimana diajarkan nabi-nabi mereka dan mengerjakan kebajikan sesuai tuntunan Allah dan Rasul, maka mereka itu penghuni surga. Mereka juga kekal di dalamnya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling, mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ingatlah dan renungkanlah keadaan mereka ketika kami, melalui Rasul kami, mengambil janji dari Bani Israel yaitu bahwa, janganlah kamu menyembah sesuatu pun dan dalam bentuk apapun selain Allah yang Maha Esa. Dan berbuat baiklah dalam kehidupan dunia ini kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna. Walaupun mereka kafir, demikian juga kepada kerabat, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim yakni mereka yang belum baligh sedang ayahnya telah wafat. Dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia seluruhnya tanpa kecuali.
Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial lainnya, Allah menyusulinya dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah. Laksanakanlah salat sebaik mungkin dan secara istiqamah. Dan tunaikanlah zakat dengan sempurna. Itulah perjanjian yang kamu mereka sepakati dengan Allah. Wahai Bani Israel. Tetapi kemudian kamu berpaling dengan mengingkari janji itu. Kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Betapa objektif Al-Quran dalam menilai manusia. Salah satu buktinya tampak pada ayat ini. Di sini dinyatakan bahwa tidak semua individu Bani Israel mengingkari perjanjian. Seperti diisyaratkan dengan kalimat, kecuali sebagian kecil dari kamu. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap periode kehidupan Bani Israel atau bangsa-bangsa lain selalu saja ada sekelompok kecil yang tetap berjalan lurus dengan mengikuti suara hati nuraninya untuk selalu berbuat baik. Seperti dapat kita baca pada surah Ali Imran 3:113. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. Ingatlah, ketika kami mengambil perjanjianmu, agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian, kamu berikrar dan bersaksi. Bila ayat-ayat yang lalu berkaitan dengan hal-hal yang harus mereka kerjakan, maka ayat ini mengingatkan isi perjanjian menyangkut hal-hal yang harus mereka tinggalkan. Ayat ini memerintahkan lagi, dan ingatlah juga ketika kami, melalui Nabi Musa, mengambil janji dari leluhur kamu. Wahai Bani Israel, janganlah kamu menumpahkan darahmu, yakni membunuh orang lain tanpa hak. Dan jangan pula kamu mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu, apalagi kampung halaman mereka sendiri. Selanjutnya, mereka juga diingatkan. Kemudian kamu berikrar di depan umum akan memenuhinya. Wahai yang mendengar ayat Al-Quran ini dan yang hidup pada masa Nabi Muhammad, dan bersaksi bahwa perjanjian itu memang pernah dilakukan oleh nenek moyang kalian. Ayat ini mengingatkan dan menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan antar manusia. Isyarat ini diperoleh dari penggunaan kata darahmu, dirimu sendiri, dan kampung halamanmu. Padahal yang dimaksud adalah orang lain. Ini karena dalam pandangan Allah seorang manusia pada hakikat merupakan saudara seketurunan manusia yang lain. Dapat juga dikatakan bahwa jika seseorang berbuat buruk kepada orang lain, maka pada hakikat ia berbuat buruk kepada diri sendiri. Seperti dinyatakan dalam surah Al-Hujurat 49:11. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian, kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu,
menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab, Taurat, dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu. Selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian kamu, wahai Bani Israel, membunuh dirimu, yakni sesamamu, tanpa menghiraukan perjanjian Allah tadi, dan mengusir segolongan dari saudara-saudara kamu sesama manusia dari kampung halamannya. Kamu memaksakan diri saling membantu dengan kelompok-kelompok kamu dalam menghadapi mereka dalam kejahatan, yakni dengan membuat dosa, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan permusuhan, yakni agresi yang melampaui batas. Itulah sikapmu terhadap mereka. Dan jika mereka yang kamu usir itu datang kepadamu sebagai tawanan, maka kamu tebus mereka dengan berbagai cara. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, yakni percaya dan mengamalkan sebagian kandungan Taurat dengan menebus mereka, dan ingkar kepada sebagian yang lain sehingga kamu mengusir mereka? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia walau kamu menduga dan berusaha memperoleh kemuliaan. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan dan dibangkitkan setelah kematian kepada azab yang paling berat. Allah mengetahui motif perbuatan kamu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, Dia akan memberi balasan yang setimpal kepada kamu. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah sebelum Rasulullah diutus. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ketiganya terlibat dalam perang saudara antara kabilah Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir memihak kabilah Khazraj, sedangkan Bani Quraidah memihak suku Aus. Seringkali terjadi peperangan di antara mereka. Bahkan di antara sesama Yahudi pun mereka saling menyerang dan membunuh. Mereka tahu bahwa hal itu melanggar perjanjian dengan Allah. Namun mereka berdalih bahwa hal itu merupakan bagian dari ketaatan terhadap isi kitab suci. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka, azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Mereka melanggar perjanjian, memutarbalikkan ayat-ayat Allah, mengimani sebagian isi kitab suci dan mengingkari sebagian lainnya, karena mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan yang fana di dunia dengan kehidupan yang kekal di akhirat, yakni mereka terperdaya oleh gemerlap duniawi serta kesenangan hidup sementara, dan berusaha dengan berbagai cara, meskipun dengan melanggar norma, untuk memilikinya. Siksa yang mereka dapatkan di dunia tidak berarti akan meringankan azab mereka di akhirat. Sama sekali tidak. Maka tidak akan diringankan azabnya. Karena siksa akhirat tidak dapat diringankan. Dan mereka tidak akan ditolong oleh siapapun, termasuk oleh diri mereka sendiri. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Mengapa setiap kali rasul datang kepadamu, membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagian yang lain kamu bunuh? Berikut ini masih merupakan uraian tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa agar dengan membacanya, kamu selalu ingat kandungan perjanjian itu. Namun kamu tetap saja melupakannya. Tidak saja menganugerahkan Taurat, kami juga telah susulkan berturut-turut setelahnya, yakni sepeninggal Nabi Musa, dengan rasul-rasul yang silih berganti datang memperingatkan kamu dan memperbarui tuntunan agar selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti Nabi Daud, Sulaiman, hingga Yahya. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam penjelasan-penjelasan, yakni bukti-bukti kebenaran yang sangat jelas seperti kemampuannya atas izin Allah mengembalikan penglihatan orang buta, menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan orang mati, dan mengungkap berita-berita gaib, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril, yang datang dengan wahyu-wahyu ilahi berupa kitab Injil. Karena sikap mereka terhadap para nabi dan rasul sangat tidak wajar, maka mereka dikecam dalam bentuk pertanyaan. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu yang diutus Allah membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri dengan sangat angkuh. Lalu sebagian kamu dustakan, seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dan sebagian kamu bunuh, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan sebagian yang lain hendak kalian bunuh, seperti Nabi Muhammad. Terbayang betapa licik orang-orang Yahudi Bani Israel yang diceritakan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat di atas. Banyak dalih yang mereka kemukakan. Banyak juga kalimat bodoh yang mereka ucapkan. Dari situ dapat ditarik pelajaran bahwa kecerdasan akal seseorang tidak selalu menuntunnya kepada perilaku yang baik, terutama bila kecerdasan itu tidak disertai kemantapan iman.